Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akuntansi pemerintah, akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang anggaran, di mana anggaran ini kita akan membahas prinsip-prinsip dan aspek anggaran. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Saya sendiri Siti Nur Anida dengan NIM 1004, rekan saya Ella Anggraini dengan NIM 1178, dan Misha Aulia dengan NIM 1274. Baik, Oke, untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. oke. Penjelasan pertama yaitu pengertian anggaran. Menurut Government Accounting Standard Board atau GASB, anggaran itu adalah rencana operasi keuangan daerah yang mencakup estimasi yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayai dalam periode tertentu. Sementara menurut M. Munandar pada tahun 2007, anggaran itu merupakan rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan yang dinyatakan dalam satuan moneter dan berlaku untuk jangka waktu di masa yang akan datang. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan suatu rencana dalam menyusun suatu kegiatan keuangan dalam satu periode tertentu yang mencakup sumber pendapatan dan rancangan pengeluaran dalam suatu pemerintahan. Selanjutnya yaitu pengertian APBN yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pengertian APBN sendiri dapat dilihat dari pasal 1 ayat 7 yang menyatakan bahwa APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang telah disetujui oleh DPR. Nah, di sini APBN itu kependekan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Nah, APBN itu terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Nah, anggaran pendapatan merupakan estimasi penerimaan atau estimasi revenue yang diperkirakan akan diterima dalam satu tahun anggaran. APBN disusun untuk mengetahui kebutuhan apa saja yang diperlukan dalam satu tahun pemerintahan dikelola. Nah, anggaran ini diambil dari pendapatan negara yang berasal dari berbagai sumber seperti pendapatan pajak, hibah, dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Nah, contoh PNBP sendiri itu dari pemanfaatan sumber daya alam, yaitu bisa dari pengelolaan hutan, penerimaan dari pengelolaan perikanan, serta penerimaan dari penjualan minyak bumi, gas bumi, dan batu bara. Nah, selanjutnya pendapatan tersebut akan dibelanjakan serta akan digunakan untuk membiayai berbagai kepentingan yang berkaitan dengan rakyat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, masuk pada fungsi anggaran sendiri ada, beberapa fungsi utama anggaran, yaitu yang pertama sebagai alat perencanaan untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk merumuskan tujuan, untuk, menentukan berbagai program kegiatan, serta mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun. Yang selanjutnya ada anggaran sebagai alat pengendalian. Sebagai instrumen pengendalian, anggaran digunakan untuk menghindari adanya overspending, underspending, dan salah sasaran dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas. Nah, pengendalian anggaran sendiri dapat dilakukan mulai 4 cara, yaitu ada membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan, menghitung selisih anggaran, menentukan penyebab yang dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan, serta merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya. Yang ketiga, sebagai alat kebijakan fiskal. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintahan digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan. Yang keempat, anggaran sebagai alat politik. Anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana untuk kepentingan tertentu. Selanjutnya, yang kelima, anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Anggaran merupakan alat koordinasi dan komunikasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja
bekerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Yang keenam, anggaran sebagai alat penilaian kinerja. Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja karyawan. Yang ketujuh ada sebagai alat motivasi. Anggaran dapat digunakan sebagai alat, untuk memotivasi, karyawan agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Yang, terakhir yaitu kedelapan, anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang kabinet, birokrat, dan lembaga perwakilan masyarakat. Masyarakat, LSM, dan perguruan tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran. Berikutnya, akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip penganggaran. Anggaran merupakan bagian dari aktivitas penting yang dilakukan secara rutin oleh suatu organisasi. Dalam rangka penyusunan anggaran, terdapat beberapa prinsip penganggaran yang perlu dicermati. Yang pertama itu adalah transparansi dan akuntabilitas anggaran. Anggaran harus disajikan berdasarkan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh oleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat itu sendiri, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat. Masyarakat pula berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. Selanjutnya yaitu disiplin anggaran. Pendapatan yang direncanakan harus terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dengan belanja yang dianggarkan. Pada setiap pos atau pasal merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Pengeluaran pada anggaran harus didukung dengan adanya ketersediaan pendapatan dalam jumlah yang cukup dan tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan yang belum atau tidak tersedia anggarannya. Boleh di next. Selanjutnya yaitu keadilan anggaran. Pemerintah wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan karena pendapatan pada hakikatnya diperoleh melalui peran serta masyarakat. Lalu selanjutnya yaitu efisiensi dan efektivitas anggaran. Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan seoptimal mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan maksimal untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Lalu yang terakhir yaitu disusun dengan pendekatan kinerja. Anggaran disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan atau lebih besar dari biaya atau input yang telah ditetapkan, dan harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja. Selanjutnya, ada aspek-aspek anggaran yang dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ini ada aspek-aspek dari anggaran. Yang pertama itu ada aspek perencanaan, yaitu aspek perencanaan ini untuk menetapkan kehendak pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya dan dana untuk mendukung kegiatan pembangunan jangka panjang dalam bentuk anggaran tahunan. Yang kedua ini ada aspek pengendalian, itu digunakan sebagai alat pengendalian yang efektif dan harus dilakukan secara melekat atau built-in organisasi atas berlangsungnya pelaksanaan kegiatan. Dan yang terakhir ini ada aspek akuntabilitas dan evaluasi. Kinerja dapat diukur secara periodik maupun insidental ketika aspek ini apakah sudah sesuai dengan rencana anggaran, apakah tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan, dan apakah telah memenuhi 3E yaitu efisiensi, ekonomis, dan efektif. Nah, dari apa yang disebutkan tadi itu kan
aspek anggaran sektor publik. Selain aspek anggaran sektor publik itu ada lagi aspek dari berdasarkan evaluasi kinerja anggaran dan ada juga aspek berdasarkan indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Baik, mungkin segitu dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan dan bisa kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.